ulang. Jadi aktivasi pada satu titik itu untuk menginisiasi respon imun adaptif gitu. Jadi salah satu fungsi dari inflamasi itu sebetulnya adalah menjadi jembatan penghubung antara respon imun alami dengan respon imun adaptif. Yang melalui apa? Melalui aktivasi dari sel dendritik oleh siapa? Oleh TNF alfa atau IL-1. Jadi kalau ada TNF alfa itu akan menyebabkan migrasi, ya, memacu migrasi, ya, dari sel-sel yang sudah matur, yang sudah matang. Matur itu bukan ngomong ya, tapi matang, ya, yang sudah matang, yang sudah dewasa, dari barak-barak penyimpanan yang ada di kelenjar limonodi untuk diarahkan, ya, untuk digerakkan ketemu dengan antigen gitu, sehingga nanti dia akan terpapar oleh antigen dan sehingga nanti mulai ada aktivasi respon imun adaptif. Ini jadi bahkan sederhana ini 5 poin yang penting ini tentang bagaimana jembatan, ya, bagaimana fungsi dari inflamasi itu menjembatani antara respon imun alami, ya, dengan respon imun adaptif melalui aktivasi sel dendritik gitu. Ini yang terakhir, ya. Jadi ada 5 organ penting yang akan diaktifkan oleh sitokin berinflamasi baik IL-1, IL-6 maupun TNF-alfa, ya. Apa saja tadi? Nomor 1 adalah organ di liver, ya. Yang kedua sumsum tulang. Yang ketiga hipotalamus. Yang keempat jaringan lemak, ya, dan otot, ya. Lalu yang terakhir adalah sel dendritik. 5 komponen ini akan diaktifkan. Liver akan diaktifkan sehingga menghasilkan protein fase akut. Protein fase akut akan mengaktifkan komplemen akhirnya melakukan opsonisasi. Dan opsonisasi menyebabkan kuman itu akan mudah ditangkap oleh adanya fagosit dan akhirnya dihancurkan, ya. Sumsum tulang itu nanti akan mengaktifkan atau memobilisasi, menggerakkan neutrofil sehingga neutrofil nanti akan menuju ke daerah yang mengalami radang dan kemudian akan memfagositosis penyebab radang, ya. Hipotalamus akan terjadi perubahan sekresi suhu tubuh sehingga suhu tubuh akan menjadi lebih tinggi, ya, harapannya akan menghambat proses replikasi dari kuman, ya. Yang berikutnya juga untuk meningkatkan penyajian antigen, ya. Dan fat juga sama, akan ada aktivasi pada jaringan lemak untuk menghasilkan kalor, ya, sehingga suhu tubuh yang baru bisa tercapai, ya, suhunya menjadi lebih tinggi. Lalu terakhir sel dendritik, ya, sel dendritik akan dimobilisir dari kelenjar-kelenjar limonodi, ya, sehingga nanti bisa menyajikan antigen. Itu, ya. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau ada peradangan di sini, misalnya peradangannya karena adanya ateroma, ya, calon aterosklerosis itu, ya, penyempitan pada pembuluh darah koroner, ya, maka kemudian akan terjadi aktivasi pada jaringan lemak, akan terjadi aktivasi pada hati, ya, terus kemudian hipotalamus, ya, sel dendritik, ya, kemudian menyebabkan banyak hal tadi. Oke, ya. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang inflamasi itu ada 3 fase, ya. Fase inisiasi, fase fase koordinasi atau fase
Setelah inisiasi itu fase reaksi utama ya, fase kerja lah kira-kira itu. Kemudian fase resolusi. Ya, resolusi itu penutupan. Jadi kalau seperti orang pidato itu ada pembukaan, ada isi, ada penutupan, kesimpulan. Nah, sama. Pada inflamasi begitu, ada fase inisiasi yang merupakan fase pembukaan, itu adalah fase perangsangan, masuknya kuman atau adanya injuri, ya. Terus kemudian itu akan menyebabkan keluarnya mediator inflamasi, ya, keluarnya mediator inflamasi akan memicu keluarnya sitokin proinflamasi, ya, sehingga keluar TNF-alpha, interleukin 1, interleukin 6, gitu ya, yang kemudian tadi seperti yang tadi ada 5 organ penting yang kemudian akan disasar. Nah, setelah itu menjadi fase kerja, ya, fase kerja. Dan di fase kerja itulah maka kemudian jadi proses fagositosis atau penghancuran, ya, dan pembentukan sitokin-sitokin baru lagi, ya. Nah, itu sehingga nanti penyebab injuri atau penyebab trauma atau penyebab kerusakan itu punah, atau kalau tidak, kalau memang inflamasinya kalah, akan bertahan, ya, si kuman itu. Ya, kalau bertahan bisa lama, ya, maka kemudian tidak terjadi fase resolusi, tapi terjadi apa? Fase inflamasi kronik gitu. Jadi inflamasi kronik itu adalah inflamasi di mana kuman penyebab kerusakan itu punya kemampuan, ya, bertahan lebih tinggi dibandingkan kemampuan mediator inflamasi untuk menghancurkan kuman itu. Nah, itu banyak. Ya, misalnya pada TBC itu ada reaksi granulomatosa TBC itu. Jadi TBC itu mampu menyembunyikan diri, ya, sehingga dia bisa terhindar dari fagositosis. Bahkan makrofag yang tadinya sebagai tentara kalau ketemu dengan sel kuman tuberkulosis itu, dia dijadikan budak dari si kuman itu, jadi pelindungnya. Jadi tidak yang mestinya dia harus makan si kuman TBC, malah akhirnya melindungi kuman si TBC itu. Itu namanya inflamasi kronik, ya, yaitu yang tidak terjadi resolusi. Nah, maka kemudian inflamasi yang kronik itu biasanya cenderung bersifat merusak, ya, bersifat patologis. Jadi inflamasi yang tadinya awalnya itu berfungsi untuk mempertahankan tubuh, melindungi tubuh, tapi akhirnya kemudian berubah menjadi merusak, ya, yang dikenal dengan reaksi autoimunitas, gitu ya, seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, gitu ya, itu adalah reaksi autoimunitas. Seperti juga ada DM tipe 1 juga sama, ya. Jadi kalau kita bicara tentang inflamasi, mestinya kita bicara tentang proses inflamasi yang ada 3 tahapan. Ya, ada fase inisiasi, fase kerja utama, dan fase resolusi atau fase pengakhiran. Kalau fase pengakhiran tidak bisa segera dilakukan, maka akan masuk ke fase inflamasi kronik yang bersifat berbahaya bagi tubuh. Oke, ini ceritanya. Ini perbedaan berbagai macam tentang jenis inflamasi. Ada inflamasi akut, inflamasi kronik, dan granulomatosa, ya. Jadi kalau yang akut biasanya reaksinya adalah ringan, kerusakannya ringan, gitu. Tapi kalau yang sudah kronik biasanya berat kerusakannya itu. Kalau yang reaksinya sudah granulomatosa, maka bukan lagi berat, tapi sudah menjadi jaringan fibrosis atau paru, jaringan sudah rusak. Ya, itu seperti pada DM tipe 1, gitu, sehingga membuat jaringan pankreasnya menjadi rusak sehingga tidak memproduksi, ya, insulin. Gitu. Ya, ini tentang jenis-jenisnya. Baik, itu untuk lanjutannya nanti silahkan dilanjutkan sendiri karena cukup banyak, tapi sudah cukup itu, ya. Karena kita akan masuk ke sitokin. Skripsi korban nggak usah, kita akan langsung masuk ke sitokin karena sitokin penting. Oke, ya. Ini sitokin. Ya. Nah, sitokin itu dari awal kemarin disampaikan bahwa ada sitokin yang bekerja pada reaksi inflamasi atau pada respon imun adaptif, tapi juga ada yang bekerja pada sistem imun alami. Contoh yang bekerja pada sistem alami itu adalah sitokin-sitokin tadi sudah kita bahas. Ada apa? Ada interleukin 1, IL-1,
ada interleukin 6, IL-6, ada TNF alfa, IL-1, IL-6, TNF alfa diproduksi oleh neutrofil, ya. Ketika neutrofil itu dirangsang oleh adanya mediator inflamasi yang dikeluarkan oleh sel yang mengalami injury atau jejas, ya, oleh kerusakan. Nah ini. Nah, namun begitu, ya, IL-1, IL-6 maupun TNF alfa itu juga bekerja pada sistem imun adaptif, gitu, ya. Ya, meskipun pada awalnya dia bekerja pada sistem alami, tapi juga masih tetap bekerja pada sistem imun adaptif ketika respon imun adaptifnya itu adalah proinflamasi. Ya, oke, ya. Ini kalau kita lihat, ya, ini kan kemarin kita sudah bicara ada autogreen, masih kan ya autogreen ya? Ada autogreen, ada perigreen, ada endogreen ya. Ingat tentang protein sebagai apa sinyal sebagai penyampai pesan gitu. Nah, itu. Salah satunya adalah sitokin itu bernama IL-2, interleukin 2 yang diproduksi oleh T helper, ya. Jadi kalau T helper itu aktif, ya, tadi ketika ada patogen yang sudah disajikan oleh sel dendritik, ya, ya, melalui MHC berapa ini kalau pada sel T helper, MHC 1 atau MHC 2, masih lupa atau sudah ingat? Kalau ada antigen disajikan kepada sel T helper itu oleh MHC 1 atau MHC 2? MHC 1 Bapak. Nah, ya, alhamdulillah, ya, hanya sedikit ya. Kalau kepada sel T helper, TH, ya, itu adalah MHC 2. Yang MHC 1 menyajikan kepada CD8, ya. Betul ya? Betul. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi yang kita masih ingat itu ya. Jadi ada karena dia sel itu berperan sebagai APC, ya, antigen disajikan oleh MHC kelas 2 kepada sel T helper. T helper kemudian aktif. TH-nya menjadi aktif. Nah, ketika aktif, pertama kali yang dia lakukan itu adalah memproduksi sitokin, yaitu IL-2. Karena apa? Karena supaya bisa terjadi aktivasi lebih lanjut untuk T helpernya. Karena IL-2 itu bersifat autogreen, bisa mengaktifkan diri sendiri. Nah, kalau kita mungkin pengobatan mandiri, self medication kira-kira gitu. Nah, ini aktivasi mandiri. Nah, gitu. Ini IL-2 diproduksi sehingga sel T helper semakin aktif, semakin berprodukasi lebih banyak. Gitu ya. Setelah itu baru kemudian T helper ini yang sudah aktif itu akan mengeluarkan sitokin untuk melanjutkan reaksi respon imun adaptifnya. Ya, contohnya di sini kemudian mengeluarkan TNF alfa, kemudian IL-2, kemudian interferon gamma, di mana TNF alfa, interleukin 2, interferon gamma itu kemudian akan mengaktifkan, ya, mengaktifkan siapa? Mengaktifkan ini makrofag, ya. Ini gambarnya akan mengaktifkan makrofag, ya. Nah, makrofag yang aktif maka kemudian akan mengeluarkan IL-6 yang tadi sudah yang proinflamasi, di mana ketika IL-6 dikeluarkan maka akan mengaktifkan hepatosit, ya. Sel hebar yang kemudian akan mengaktifkan menghasilkan protein fase akut, di mana fase akut akan mengaktifkan komplement. Ini jalurnya tadi, ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sistem imun, ya, dengan adanya sitokin, maka sebetulnya kemudian yang sistem imun alami dan adaptif kemudian jadi satu, ya. Jadi meskipun komplement aslinya bekerja hanya bekerja di respon imun alami,
Tapi begitu nanti makrofag yang diaktifkan oleh T helper ya, itu mengeluarkan IL-6, maka kemudian komplement juga bisa diaktifkan oleh IL-6 yang dibuat oleh sel T helper. Ya. Sebetulnya itu adalah merupakan kelanjutan dari respon imun adaptif. Ya. Nah, di samping mengeluarkan IL-6, makrofag itu juga yang diaktifkan oleh T helper melalui tadi sitokin tadi, itu juga bisa mengeluarkan namanya TGF beta. Ini juga sitokin, ya, golongan growth factor. Nah, yang tadi kan di depan kami sudah menyampaikan bahwa kalau inflamasi itu kemudian tidak ada fase resolusi, maka dia akan beralih tidak menjadi inflamasi untuk fase akut atau reaksi akut saja, tapi bisa menjadi reaksi inflamasi yang kronik. Nah, perantaranya dari sini TGF beta ini. Ya, kalau TGF beta ini jumlahnya berlebihan, maka kemudian akan mengaktifkan fibroblast. Kalau fibroblasnya aktif, maka dia akan mengaktifkan ya sum-sum tulang dan seterusnya, termasuk nanti dia akan mengaktifkan matrik ya, karena fibroblast itu sel yang bisa membentuk fibrosit ya. Fibrosit itu sel-sel ini sel-sel apa sel-sel jaringan ikat ya, sehingga kemudian jaringannya itu menjadi padat ya, yang tadinya paru-parunya itu harus banyak alveolusnya, oleh karena fibroblasnya banyak ya diaktifkan TGF beta, maka sebagian paru-parunya berubah, alveolusnya berubah menjadi jaringan padat. Itu terutama pada apa? Pada cystic fibrosis ya, suatu penyakit autoimun ya. Ini ya. Nah, itu kalau dikurangnya TGF beta. Nah, di samping itu ternyata makrofag juga mampu mengeluarkan TNF alpha dan interleukin 1 alpha maupun B beta yang bisa mengaktifkan apa? Endotel, sel-sel endotel. Yang kemudian menyebabkan adesi, ya, keluarga produk adesi dan kemudian keluarnya leukosit ya. Ini cerita ringkas tentang hubungan antara respon imun alami dengan respon imun adaptif ya. Ya, ketika respon imun alami itu sudah antigennya sudah disajikan oleh antigen persentase sel atau sel dendritik dengan MHC kelas 2 kepada T helper ya, sehingga T helper mengeluarkan IL-2. Dan sampai itu kemudian T helper juga bisa mengeluarkan banyak sitokin, misalnya TNF alpha, interleukin 1 ya, interleukin 2 yang kemudian bisa mengaktifkan makrofag dan seterusnya. Oke. Lalu kalau begitu, apa peranan sitokin pada sistem imunitas yang alami ya, yang alami ya, yang alami ya. Jadi sitokin pada respon imun yang alami, sistem imun yang alami, maka punya peranan. Pertama adalah memfasilitasi inflamasi. Itu peranannya pertama. Tadi masih ingat ya, ada IL-1, IL-6, TNF alpha yang kemudian mengaktifkan 5 organ penting gitu ya. Itu namanya memfasilitasi inflamasi. Yang kedua berperan untuk apa? Mengaktifkan fagosit, ya, mengaktifkan makrofag, mengaktifkan monosit, mengaktifkan NK sel, mengaktifkan neutrofil, ya. Ya, sehingga apa? Terjadi fagositosis untuk menghancurkan kuman secara spontan, ya. Terus yang ketiga adalah menyiapkan respon imun adaptif. Ini peran yang ketiga, ya. Peran yang keempat adalah menyelenggarakan respon imun yang dini, yang awal. Itu peran sitokin pada sistem imun alami. Ya, coba diingat ya. Misalnya tadi satu, peran sitokin pada sistem imun alami. Satu, memfasilitasi inflamasi. Yang kedua, aktivasi fagosit. Ya, fagositnya siapa saja? Ada makrofag, ada NK sel, ada neutrofil,
ada monosit, ya. Nah, itu aktif sehingga nanti kalau fagositnya aktif terjadi fagositosis, terjadi penghancuran dari kuman. Yang nomor 3, menyiapkan respon imun adaptif. Nomor 4, respon dini sistem imun, ya. Jadi itu peranannya. Oke. Sekarang secara garis besar, sitokin itu ada yang pro-inflamasi, ada yang anti-inflamasi. Ya. Ada yang mendukung terjadinya inflamasi, tapi ada juga yang menghambat inflamasi. Yang anti-inflamasi biasanya muncul setelah reaksi inflamasi utama berjalan untuk bisa masuk ke fase resolusi. Jadi supaya bisa resolusi, maka sistem imun itu akan mengeluarkan sitokin anti-inflamasi. Sehingga secara bertahap respon imun itu akhirnya akan berhenti. Itu namanya fase resolusi. Dengan cara mengeluarkan sitokin anti-inflamasi, ya. Nah, ini adalah contoh beberapa sitokin yang pro-inflamasi, ya, pada respon inflamasi. Pertama IL-1, yang kedua IL-6, nomor 3 IL-8, kemudian yang berikutnya IL-17, kemudian ada TNF-alpha dan ada interferon, ya. Ini. Nah, karakter masing-masingnya seperti ini. IL-1 itu bisa dibentuk oleh banyak sel, ya. Nah, tapi yang paling awal dia bisa dibentuk oleh sel mononuklear. Sel mononuklear. Ya, fagosit mononuklear itu makrofag bisa. Ya. Kemudian monosit bisa, ya. NK sel juga bisa, ya. Itu namanya morfo fagosit mononuklear. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah mengaktifkan inflamasi dan koagulasi. Koagulasi itu artinya apa? Pembekuan darah. Kemudian memacu hati untuk menghasilkan protein fase akut. Itu fungsi dari IL-1. Yang kedua IL-6. Dibuat oleh siapa? Fagosit mononuklear, baik oleh monoksit maupun endotel maupun limfosit. Itu bisa membuat IL-6. Ya. Ya. Kemudian apa peranannya? Memacu fase akut protein. IL-8 dibentuk oleh fagosit mononuklear, monosit, endotel maupun limfosit sama dengan IL-6. Juga fungsinya adalah untuk memacu keluarnya protein fase akut, ya, dan memacu kemotaksis dari neutrofil. TH17 yang kemarin kita sudah bicarakan itu adalah untuk memfasilitasi lahirnya TH17, ya, ya, untuk reaksi autoimunitas, ya, oleh karena faktor infeksi. Kalau TNF alfa ini dari fagosit mononuklear sel T, kemudian meningkatkan fase protein fase akut dan mengaktifkan inflamasi dan koagulasi dan seterusnya. Ini beberapa contoh, ya, fungsi dari sitokin yang cukup banyak, ya. Tapi ini saya tidak akan jelaskan secara detail karena sebagian sudah jelaskan tadi di bagian depan tentang 5 target organ pada yang ditarget oleh sitokin proinflamasi, ya. Ada yang pertama hepar atau hati, yang berikutnya sumsum tulang, berikutnya lagi adalah hipotalamus, kemudian jaringan lemak, yang terakhir sel dendritik. Jadi gasnya ada di sini, ya. Kemudian yang berikutnya siapa dan siapa yang akan menjadi target sasaran dari sitokin itu. Oke. Ini adalah jenis sitokin yang kelompok kemokin, ya. Ya, kemokin. Ini namanya memang agak penamaannya dengan nama ada yang pakai subgrup CC dan ada grup-grup CXC. Ini kemokin, ya. Mungkin saya tidak akan banyak di sini karena tidak keluar juga, ya. Nanti bisa kalau mau belajar boleh sih, tetapi ini supaya tidak terlalu sulit. Nah,
Satu hal yang penting kalau kita belajar sitokin itu adalah mempelajari karakteristik sitokin. Ya, karakteristik sitokin itu apa? Harus seperti apa? Nah ini, karakteristik sitokin itu atau sifat sitokin itu ada 4. Ya. Jadi memang protein sitokin itu khas, ya, punya 4 sifat. Pertama apa? Bersifat pleiotropik. Ya, ingat ya, pleiotropik. Ya, pleiotropik itu punya sifat apa? Uh, ini contohnya. Kalau sel T diaktifkan, kemudian dia mengeluarkan IL-4. IL-4 itu bisa bekerja baik untuk sel T sendiri, sel T2, ya, ya, maupun pada makrofag, maupun pada sebentar, maupun pada sel B. Ya. Berapa sasarannya? Ada di 3. Bagaimana sifat sasaran? Apa efeknya? Ada yang saling bertentangan. Kalau untuk sel T CD CD4TH, IL4 ini TH2 differentiation ini sifatnya memacu diferensiasi, ya. Nah, tetapi ketika kepada sel makrofag, maka dia berperan sebagai penghambat. Kan lucu. Satunya dia memacu, di sisi yang lain dia akan menghambat. Yang dihambat makrofag, yang dipacu diferensiasi TH2. Termasuk pada sel B, dia juga akan memacu sel B untuk produksi antibody. Ini kata sebagai pleiotropik. Dalam bahasa Jawa tidak konsisten. Karena maju-maju kabeh gitu. Ini kok enggak gitu. Memacu satu sisi tapi juga menghambat sisi yang lain gitu. Ya. Mencela, menjele. Ya, jadi pagi dele, sore tempe. Akhirnya gitu. Kalau ketemu makrofag dihambat, ketemu CD4 ya akan dipacu untuk diferensiasi ke arah TH2, ketemu sel B limfosit akan dipacu untuk melahirkan antibody. Ini dikatakan sebagai pleiotropik. Satu sitokin bisa banyak peran pada sasaran yang berbeda. Paham? Itu pleiotropik. Oke, yang kedua, redundance. Redundance ya. Berbeda dengan pleiotropik, ya, hampir bertolak belakang. Kalau redundant itu, beberapa sitokin bisa bekerja pada target yang sama. Gitu, ya. Beberapa sitokin bisa bekerja pada target yang sama untuk tujuan yang sama. Nah, gitu. Misalnya di sini, sel T yang aktif mengeluarkan IL-2, IL-4, dan IL-5. Tapi IL-2, IL-4, dan IL-5 ini bisa bekerja bersama-sama untuk mengaktifkan sel B. Sehingga sel B akan mengalami proliferasi. Ini namanya redundance. Ya. Tahu bedanya ya? Redundant. Jadi redundant itu banyak sitokin bekerja pada satu target sasaran yang sama untuk fungsi yang sama. Kalau pleiotropik, satu sitokin bekerja pada lebih dari satu sasaran dengan peran yang bisa antagonis. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya itu ada namanya sinergis. Ya. Sinergis ini berarti apa? Saling menguatkan. Kalau redundant tadi apa? Sebenarnya kerjanya podo, tapi enggak saling menguatkan. Kalau yang sinergis ini saling menguatkan. Jadi dua atau lebih sitokin, gitu ya, yang bekerja itu pada berbagai macam sel, ya,
pada lebih dari satu sel ya, tetapi untuk fungsi yang sama. Jadi bekerja di banyak sel tapi untuk fungsi yang sama. Berbeda dengan yang tadi yang pleiotropik, banyak sel tapi dengan fungsi yang bisa saling bertentangan. Kalau ini nggak sama. Jadi misalnya dia bekerja, misalnya interferon gamma dan TNF alfa